Sore itu, Tabitha berteriak histeris di dalam hutan setelah dikerumuni oleh hantu angkui yang berwujud anak kecil. Jim masih dengan obsesinya dan meyakini bahwa kota gaib itu bagian dari eksperimen kelompok ilmuwan gila. Steve teringat saat terjebak di alam berbeda hingga bertemu dengan Martin yang menularkan parasit ke cacing lengannya. Sementara itu, Alice yang tertikam pisau harus menjalani transfusi darah hingga Steve terpaksa berhadapan dengan para monster untuk mentransfer parasit cacing ke leher monster itu. Beruntungnya, cara itu efektif dalam melumpuhkan monster dan membuat mereka pergi meninggalkan klinik. Setelah kondisi Alice berangsur membaik, Fatima secara mengejutkan meminta untuk melakukan tes kehamilan padanya. Dan berikut ceritanya. Saat pagi menjelang, Fatima duduk berdua membicarakan hasil tes kehamilannya dengan Christy. Mengetahui kondisi kota yang penuh dengan teror dan keterbatasan obat, Christy berjanji akan membantu apapun keputusan Fatima. Ia menyarankan agar Fatima segera memberitahu Alice tentang apa yang terjadi. Tampaknya Fatima belum mau terbuka dengan Alice atas kehamilannya itu. Ia lebih memilih untuk bungkam dan merahasiakan kehamilannya itu. Karena matahari sudah meninggi, Steve mengajak yang lain untuk bergegas memeriksa keluar rumah. Monster yang mati semalam masih tergeletak di depan klinik tak bergerak. Steve tak bisa memastikan apakah monster itu sudah mati apa masih hidup. Mereka memberanikan diri untuk keluar dan memeriksa. Bangkai monster itu tampak mengerikan dengan kuku panjang kecoklatan dan wajah busuk berongga. Kenny berkata jika mereka harus segera membakar mayat itu. Steve justru memiliki ide lain, yaitu menyimpan bangkai monster ke dalam klinik. Ia meminta Christy untuk mempelajari struktur tubuh dan anatomi monster itu agar menemukan cara untuk melawan mereka. Meski Christy setuju dengan saran Steve, Kenny menolak dengan keras, takut terjadi hal yang tak diinginkan. Ia masih membayangkan jika monster itu hidup dan kembali mencabik-cabik mereka semua seperti yang dialami sang ayah. Christy tetap pada pendiriannya untuk meneliti tubuh monster itu agar mereka menemukan cara untuk merubah keadaan. Ia meminta bantuan yang lain untuk mencari kayu dan kain guna memindahkan bangkai monster yang berat itu. Sementara Alice, Fatima, dan Elgin kembali ke rumah koloni agar klinik tetap sepi dari warga yang hendak menjenguk Alice. Kenny masih tak setuju dengan ide membedah bangkai monster. Christy terpaksa memindahkan bangkai itu dengan bantuan Mariel dan Steven di sana. Di tempat lain, Donna termenung menantikan kabar dari Fatima terkait kondisi Alice. Ia mengurung Dale di dalam kamar karena tingkahnya membahayakan nyawa orang lain. Dale sempat meminta maaf atas apa yang terjadi pada Alice, namun ia sendiri masih bersikeras untuk mengusir penduduk baru dari bus karena menghabiskan banyak stok makanan. Mendengar suara mobil terparkir di depan rumah, Donna melenggang pergi dan memberikan kunci kamar itu pada penjaga. Bacta sempat berbicara dengan Donna terkait nasib mereka jika benar-benar diusir dari rumah koloni. Matthias mengabarkan jika Alice dan Fatima sudah kembali. Donna berjanji pada Bacta akan mencari solusi terbaik sesegera mungkin. Ia berlari ke bawah dan langsung membantu Alice untuk naik ke kamarnya. Di waktu yang sama, Butian sibuk membuatkan sarapan dibantu Ethan dan Julie serta Tabitha di dapur. Jim yang baru bangun menghampiri para wanita di dapur dan menyapa pagi mereka yang cerah. Ethan berbincang pada sang ayah meminta izin untuk menemui Victor di rumah koloni. Julie pun bersedia menemani adik kecilnya ke rumah itu. Jim tak mengizinkan dan meminta kedua anaknya untuk bertahan di dalam rumah. Tabitha justru bertanya mengapa Jim tak memperbolehkan mereka main. Jim mengajak istrinya keluar sebentar dan berkata jika ia khawatir Ethan akan disakiti Sarah. Gadis itu masih berkeliaran di kota setelah mendapat tempat persembunyian di gereja. Ia meminta Tabitha untuk mendukung keputusannya mengurung anak-anak di rumah. Tabitha justru menolak ide itu karena dua anaknya akan sangat bosan di dalam rumah seharian tanpa ada hiburan apapun di sana. Tabitha menuturkan jika Jim tetap kekeh mengurung anak-anak, maka mereka berdua akan menyelinap pergi tanpa sepengetahuan kedua orang tua. Ternyata, selain cemas dengan keberadaan Sarah, Jim juga tak suka jika Ethan sering bertemu Victor. Ia berpikir Victor memiliki kepribadian yang aneh dan mencurigakan. Tabitha menjelaskan saat ia terjebak di bawah tanah, Victorlah yang menyelamatkannya dan Victor juga pernah menyelamatkan Julie dari serangan monster di rumah koloni. Perdebatan mereka masih berlanjut karena beda pola asuhan. Tabitha melenggang masuk rumah untuk melanjutkan memasak bersama anak-anaknya. Sementara Jim tertegun melihat drone yang berhasil diterbangkan Randall dari atas bus.
Ia menghampiri pemuda itu dan berterima kasih karena Randall ikut membantu saat Jim terjebak di puing bangunan. Ia juga menanyakan drone milik Randall yang ternyata adalah kado ulang tahun untuk keponakan. Sebelum tersesat di kota gaib, Randall sedang dalam perjalanan menuju rumah ponakannya menggunakan bus itu. Ia sengaja menyiapkan kado itu namun terpaksa dibuka kembali sebagai hukuman di kota mati. Jim berkata jika drone itu bisa membawa mereka pulang ke tempat yang seharusnya. Ia mengajak Randall untuk pergi ke hutan dan menjelaskan rencana yang akan ia lakukan dengan drone itu. Setelah berjalan menyusuri jalan raya, Jim dan Randall sampai di bangkai mobil camper van yang terguling masuk jurang. Ia mengambil antena bekas dan radio amatirnya dan berkata jika drone itu bisa menerbangkan antena setinggi mungkin, maka mereka bisa menghubungi seseorang di luar sana. Ia berencana untuk melakukan percobaan yang sama namun tanpa membangun menara di atas rumah koloni. Jim juga menjelaskan pemikirannya tentang eksperimen gila yang melibatkan kehidupan mereka di kota buatan itu. Randall tampak sangat tertarik dan setuju dengan pemikiran itu. Ia berkata jika tempat itu merupakan proyek eksperimen besar, maka harus ada orang yang menyamar di dalam kota itu untuk mengendalikan jalannya penelitian. Ia meyakini ada beberapa orang yang terlibat langsung dengan eksperimen itu dan memastikan semua penduduk berjalan sesuai treknya masing-masing. Sementara itu, Christy berhasil membawa bangkai monster ke ruang bedah di klinik untuk segera dianalisa. Steve, Mariel, dan Kenny masih setia menemani bersiap untuk memberikan bantuan dari apapun yang diperlukan Christy. Dokter muda itu berkata jika ia hendak membuka tulang rusuk monster itu dan membutuhkan gergaji serta sarung tangan. Kenny justru tertegun melihat wajah monster yang membusuk seperti cacing kepanasan. Ia berkata jika monster itu mati setelah terinfeksi cacing parasit dari lengan Steven. Mantan deputi itu mempertanyakan kemana perginya cacing parasit itu yang seharusnya menggeliat keluar dari bangkai itu. Tiba-tiba, Mariel muntah-muntah akibat dari sakau setelah putus mengkonsumsi obat terlarang. Christy meminta Steve dan Kenny untuk segera membawa gergaji agar mereka bisa segera membedah bangkai monster itu. Christy tak mau menyimpan bangkai di kliniknya lebih lama lagi. Setelah Steve dan Kenny pergi, Christy merawat Mariel yang sakau berat hingga tampak pucat dan menggigil. Steve kembali ke klinik dan mengganti perban untuk membalut luka di telapak tangannya sendiri. Christy membantu Steve memasangkan perban sembari menceritakan kondisi Mariel. Saat ia pertama kali bertemu Mariel, gadis itu sudah sembuh dari obat-obatan terlarang lebih dari 1 tahun lamanya. Namun, setelah Christy menghilang karena terjebak di kota Saranjana, Mariel kembali menggunakan obat-obatan itu dan membuat Christy semakin merasa bersalah. Dalam tekanan besar itu, Christy mulai bimbang dan berkata jika mereka seharusnya tidak membawa monster itu masuk ke dalam klinik. Ia mulai takut jika terjadi hal buruk saat membedah bangkai monster itu. Setelah mendapatkan sarung tangan dan gergaji yang dibutuhkan, Christy bersama Steve mulai melakukan tindakan awal untuk membedah bangkai monster. Christy dan Steve membuka pakaian monster itu sementara Kenny hanya menonton tanpa ikut andil. Dengan pisau bedahnya yang mungil, tangan gemetar Christy yang ketakutan menusuk dada monster itu hingga tiba-tiba It's fine. I just Christy berusaha menenangkan Steve dan Kenny sembari berkata jika gerakan itu hanya respons syaraf dan otot yang masih bekerja. Kenny yang ketakutan menghentikan proses pembedahan itu dan memperingatkan Christy jika mereka tidak seharusnya melakukan hal itu. Ia bersikeras untuk segera membakar bangkai monster itu sebelum hidup lagi dan memangsa mereka bertiga. Kenny melenggang pergi, tak kuat menahan rasa takut yang menyesakkan dada. Christy meminta keberanian Kenny karena proses pembedahan itu sangat penting untuk mengetahui cairan di dalam organ monster. Dengan analisis, mereka bisa mencari tahu ada zat apa yang membuat monster itu bergerak di malam hari dan memangsa manusia. Christy tak mau kehilangan kesempatan satu-satunya untuk meneliti monster itu karena mereka tidak mungkin mendapatkan bangkainya lagi. Christy meminta Kenny untuk ikut membantunya di dalam. Kenny akhirnya mengaku jika ia sangat mencintai Christy. Ia tak sanggup melihat Christy hampir mati diterkam mayat monster itu. Kenny bahkan tak bisa membayangkan jika hal buruk itu benar-benar terjadi. Christy sempat terdiam mengetahui perasaan Kenny padanya dan melenggang pergi dengan menahan air mata. Di waktu yang sama, saat Christy berbincang dengan Kenny, Mariel terbangun dari tidurnya dan mencari keberadaan Christy yang tak ada di dalam klinik. Ia masuk ke dalam ruangan bertuliskan boiler room yang digunakan untuk menyimpan bangkai monster. Saat memasuki kamar gelap itu, ternyata bangkai itu menghilang entah kemana.
Mariel mencari orang lain dan bertemu Steve di depan pintu naasnya. Body. Run. Monster itu bangkit di siang hari dan tersenyum lebar sembari berjalan mendekati Mary. Stephen berteriak menyuruh Mary pergi, namun gadis itu sudah sangat ketakutan hingga tak bisa menggerakkan kedua kakinya lagi. Tembakan yang dilepaskan Stephen tak mampu menghentikan langkah monster. Mariel melihat kotak musik di atas meja yang mengalun denting piano dengan balerina. Seketika itu, Mariel terbangun dari mimpi buruknya di siang bolong. Sementara itu di ruang bedah, Christy sudah menguliti bagian dada monster itu dan memotong tulang rusuknya secara melingkar. Dengan bantuan Steve, mereka bersiap untuk membuka dada makhluk itu hingga Kenny masuk kembali ke ruang bedah untuk ikut membantu. Ia bertugas menahan kepala makhluk itu sementara Christy dan Steve merobek bagian dada depan. Setelah terbuka, lendir tampak masih melekat namun tak sebanyak mayat manusia. Christy heran melihat kondisi bangkai monster yang sangat kering tanpa ada cairan sedikit pun. Meski anatominya mirip seperti organ manusia yang terdiri dari paru-paru, jantung, dan hati, namun semua organ itu telah layu seperti di museum. Ia berharap bisa menemukan sedikit darah di dalam tubuh monster itu agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Christy merasa semua yang ia lakukan sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Kondisi itu membuat Christy tertekan hebat hingga tak sengaja merusak bangkai monster itu dengan pisau bedah. Tiba-tiba cairan kuning keluar dari bagian rongga perut. Christy menuturkan jika cairan itu berasal dari kantung empedu. Mereka tampak sedikit lega dan berkata jika cairan itu bisa digunakan untuk analisis. Yo, you did good. You did great. Sesampainya di rumah koloni, Ethan berusaha mendekati Victor yang sibuk menghitung jarak pohon. Victor selalu memperhatikan pepohonan di sana yang jaraknya bisa berpindah dengan sendirinya. Ethan sendiri menyapa temannya itu, namun Victor masih kesal dengan sikap Ethan yang membawa Jade masuk ke kamar tanpa izin. Ethan meminta maaf dan membujuk Victor agar mau bermain dengannya lagi. Victor pun meminta Ethan untuk membantu menghitung jarak pohon. Sementara itu, Julie menjenguk Alice yang baru keluar dari klinik pagi harinya. Alice dan Fatima menceritakan kejadian semalaman di mana petualangan mendebarkan itu mempertaruhkan nyawa seseorang. Julie memeluk Fatima untuk memberikan dukungan dan melenggang pergi hingga bertabrakan dengan Donna yang mengantar makanan ke kamar. Donna meminta maaf karena semalaman ia sibuk mengurus bahan makanan di dapur Botian hingga tak bisa mengendalikan kericuhan yang terjadi di rumah koloni. Alice sama sekali tidak menyalahkan Donna dan berkata jika semua itu terjadi karena emosi Dale yang memuncak. Donna mengapresiasi keberanian Fatima dalam menyelamatkan sang kekasih tadi malam dan membiarkan dua sejoli itu istirahat di kamarnya. Di teras, Julie menemui Elgin yang duduk sendirian. Elgin meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Julie dan mereka pun melenggang pergi ke kolam berendel. Di waktu yang sama, Ethan masih menemui Victor di samping rumah koloni untuk mengamati setiap perubahan yang dialami pepohonan di sana. Victor berkata jika dedaunan di pohon itu mulai berguguran di mana tidak pernah terjadi sebelumnya. Setiap perubahan menandakan akan terjadi hal buruk. Ethan selalu berpikir positif dan berharap agar perubahan kali ini membawa yang baik. Julie bersama Elgin sampai di kolam renang kering di depan restoran. Elgin bercerita tentang kejadian semalaman di klinik saat Steve berhasil membunuh satu monster. Ia meminta Julie untuk tutup mulut dan merahasiakan hal itu karena Steve tidak ingin ada orang lain yang tahu. Julie berjanji tak akan memberitahu siapapun dan merasa lega karena membunuh monster merupakan kemajuan bagi warga kota Goib. Ia berharap bisa menemukan senjata ampuh untuk membasmi para monster itu agar kondisi kota semakin aman dan nyaman. Elgin tampak murung dan berkata saat ia tertidur di dalam bus ia memimpikan sesuatu yang aneh. Saat Elgin melihat bangkai monster tergeletak di dalam klinik pagi tadi, sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Elgin heran melihat Julie yang tetap bisa tenang meski kehidupan di kota penuh teror mengerikan. Julie menyarankan Elgin untuk sedikit lebih rileks dan berendam di bak mandi. Ketika merasa ketakutan, Julie bisa berendam di bak hingga air mencapai batas telinga. Ia bisa mendengar suara air yang menderu seperti lautan yang luas. Sementara itu, Tabitha mengunjungi Jade di bar, mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya saat berteriak ketakutan di dalam hutan. Jade bercerita jika ia juga pernah mengalami hal yang sama seperti Tabitha saat bepergian masuk hutan.
Kala itu, Jade menemani Jim yang hendak memasang antena di pohon. Namun Jade melihat banyak darah mengucur membasahi tubuhnya dan mayat hidup berseragam tentara mulai menyerangnya lengkap dengan senapan laras panjang. Mayat hidup itu mirip seperti prajurit perang saudara yang murka dan hendak membalaskan amarahnya pada semua orang. Berhubung Tabitha ada di sana, Jade meminta wanita itu untuk membantu menyelesaikan proyek buatannya itu. Sembari bekerja, Jade menceritakan tentang sosok mayat pria yang terjepit batu di terowongan bawah tanah. Bahkan kemarin malam, ia melihat sosok Christopher yang ada di foto bersama Victor kecil. Sementara Tabitha bercerita jika ia melihat anak-anak kecil di hutan dengan wajah menyeramkan. Ia merasa dihukum karena tak bisa menjaga Thomas hingga meninggal beberapa bulan yang lalu. Setelah membantu membereskan botol kaca, Tabitha pamit untuk pulang. Ia melihat simbol di buku catatan Christopher dan berkata jika ia juga pernah melihatnya. Ternyata Tabitha melihat simbol itu di dinding terowongan markas monster yang berada di bawah kota. Di tempat lain, Fatima menghampiri Donna untuk curhat terkait permasalahan hubungannya dengan Alice. Ia memberikan kabar jika telah berbadan dua, namun tak berani mengatakannya pada Alice. Donna sampai keheranan dan mengira jika anak di perut Fatima bukan dari Alice. Fatima menegaskan jika anak dalam kandungannya benar anak Alice, namun sebelum terjebak di kota gaib, Fatima sudah didiagnosa tak punya anak dari rahimnya sendiri. Ia merasa mendapat keajaiban atau justru kemalangan, di mana kehamilannya itu seolah gurauan semata. Donna berusaha meyakinkan Fatima jika semua akan berjalan dengan baik, di mana rumah koloni akan kedatangan anggota baru. Ia menuturkan di balik kengerian teror kota gaib, mereka masih bisa merayakan kebahagiaan besar atas kehamilan Fatima. Donna menyarankan agar Fatima segera memberitahu Alice jika pria itu akan segera menjadi seorang ayah. Donna sampai tak bisa menghentikan senyum bahagianya siang itu mendengar kabar baik yang mencengangkan. Setelah mendapat nasihat dari Donna, Fatima langsung masuk ke kamar dan mengabarkan hal baik itu pada Alice. Di waktu yang sama, Steve dan Kenny sudah selesai dengan monster mereka dan menampung cairan empedu di gelas tetes. Steve berencana menguji cairan itu yang mungkin bisa digunakan sebagai obat atau senjata. Sebelum Kenny pulang ke rumahnya, Steve menawarkan lencana deputi lagi padanya agar Kenny mau membantu mengamankan kota. Sayangnya, Kenny belum mau kembali kerja dan menikmati hidup bersama ibunya. Christy yang kelelahan pun langsung memeluk Mariel di kamar mengabarkan proses pembedahan telah usai. Mariel menceritakan mimpi buruknya tentang kotak musik dan monster mengerikan. Saat matahari mulai tenggelam, Elgin mencoba saran dari Julie untuk berendam di bair dengan telinga yang tenggelam. Ia memasukkan kepala perlahan ke dalam air, namun suara denting kotak musik mengalun lembut di sampingnya tiba-tiba. Sosok monster wanita kurus kering mencekik leher Elgin dan menenggelamkan kepalanya ke dalam bair hingga tak bisa bernafas lagi.